Halo, jumpa lagi di channel Wambol. Kali ini saya akan membuat video bagaimana cara mengganti kampas rem belakang motor Suzuki GSX-R 150. Yo, untuk singkat waktu kita saksikan videonya. Oke. Baik, ini untuk pergantian kampas rem bagian belakang ya, motor Suzuki GSX-R. Kali ini saya akan membuat videonya ya. Ini kita lihat bagian kampas remnya sudah habis ya. Nah, ini udah tipis nih, tuh kita lihat dari belakang. Nah, ini udah mulai tipis ya. Nanti kita akan mengganti kampas remnya ya. Ini kalau tidak cepat diganti akan memakan piringan disk atau cakram. Nah, ini akan membahayakan ya, nanti dia akan ada garis-garis ya pada piringan. Oke, sebelumnya kita akan mempersiapkan dulu alat-alatnya, yaitu pertama kita akan membuka baut pengunci pada kampas rem, dudukan kampas rem. Kita menggunakan kunci L. Nah, ini kunci L yang biasa nih ya. Ya, ukurannya 8 mili nih. Ya, paling kecil nih, 10 mili ya. Nah, kita gunakan bisa yang panjang atau yang pendek. Ini saya pakai yang pendek aja ya. Jadi praktis, bisa dibawa disimpan di motor atau dikantongin ya. Seperti ini. Kedua, mungkin kalau untuk bantuan pengungkit kita bisa gunakan kunci ring ya, ukuran 10 atau 11 terserah ya, yang penting lubangnya pas untuk pengungkitnya. Dan yang ketiga kita butuhkan yaitu yang utama, yaitu kampas rem penggantinya. Nah, ini kampas rem penggantinya nih. Nah, ini kampas rem penggantinya, ini yang asli ya. Nah, ini asli seperti ini. Ini bisa dibeli kalian di dealer-dealer Suzuki, motor Suzuki, dealer motornya kalian bisa beli. Nah, ini saya beli di dealernya langsung agar keasliannya terjamin. Nah, ini seperti ini ya, kodenya 34810 untuk 69101, dan ini ada hologramnya, stikernya ya tuh ya. Nah, tuh Suzuki asli ya. Nah, seperti ini yang aslinya ya. Jadi kalian kalau ingin yang asli, jadi lebih awet ya, untuk kampas remnya lebih tahan lama. Itu hologramnya, warnanya juga lebih bercahaya ya. Nah, kita pantulin tuh ya hologramnya. Nah, ini tempatnya seperti ini ya. Nah, ini penampakan kampasnya juga lebih tebal dan seperti ada granit-granit emas ya, atau tembaga ini. Nah, bagian bawahnya seperti ini, tulisannya lebih jelas. Nah, ini ya, tulisannya juga lebih, birunya lebih biru ya, tidak biru muda. Nah, yang penting ini nih, tulisan Suzuki-nya juga ini lebih jelas ya. Nah, kita lihat tuh, lebih jelas tulisan Suzuki-nya. Oke, ini barcode-nya, kodenya dari kampas remnya ya. Ini tanggal produksinya 14 bulan 2 tahun 2022. Nah, ini masih baru nih distributor barnya ya kan, bisa lihat ya, 14 bulan 2 tahun 2022. Oke ya. Nah, ini produksi di Indonesia ya, di Bekasi, Tambun, Suzuki Tambun. Nah, ini asli dari pabriknya nih, perakitannya di Tambun. Baik, sekarang kita akan bagaimana cara melepas atau mengganti dari kampas remnya. Oke, kita lanjut. Pertama-tama kita perhatikan dahulu bagian ini ya. Nah, ini bagian dari pistonnya yang terpenting ya. Kita lihat nih, perhatikan pistonnya nih. Nah, piston ini kalian perhatikan ya. Kalau ini terlihat sebelum kita lepas ya, ini perhatikan nih, ini kalau kotor sebaiknya bersihkan dahulu ya. Kenapa kita bersihkan dari debu? Nanti pada saat kita akan membuka kampas, piston ini harus kita tekan ke dalam. Nah, itu kalau kita ini kotor, ini bisa mengakibatkan debu-debu merusak seal pada piston ya. Kalian bisa gunakan WD-40 atau kalian semprot dengan WD-40 atau kalian dengan air
ya, lalu pakai kain lap dibersihkan. Nanti saya akan praktekkan bagaimana cara membersihkan pistonnya. Ya, ini dari debu. Saya hanya gunakan, bisa pertama kalian gunakan sikat gigi, ya, seperti ini. Untuk bagian paling depannya nih, bisa gunakan sikat gigi seperti itu, ya. Bisa terlihat ya hasilnya. Nah, ya. Kemudian bisa juga kalian gunakan kain untuk bagian dalam yang tidak terlihat, ya. Nah, kita bisa gunakan lap untuk membersihkan, ya, bagian dalam seperti ini. Nah, kemudian kita tinggal membuka baut penguncinya nih, ya, dengan kunci L seperti ini, masukkan. Nah, ini kunci L biasa ya, bukan yang bintang. Nah, ini kalau keras ya, kalau kalian keras nggak bisa atau berat, bisa gunakan kunci ring ya, seperti pengungkitnya ya. Kita masukkan aja nih. Nah, caranya seperti ini nih. Tuh. Jadi caranya kita sangkutkan, masukkan seperti ini. Nah, ini buat pengungkit. Nah, seperti ini. Jadi bagian pinggir dari ring ini untuk tuas untuk menekan dari kunci L. Kemudian kita putar ke kiri ya. Kita dorong aja ke kiri ya. Nah, seperti ini. Pelan-pelan. Kalau longgar nih ya, kita bisa gunakan tangan untuk memutar kuncinya seperti ini. Ya, tinggal kita putar aja ya. Nah, kenapa saya gunakan yang kunci L yang pendek seperti ini? Karena kalau yang panjang nih mentok ke sini nih, knalpot. Jadi saya gunakan yang kecil agar lebih mudah pada saat memutarnya. Ya, tuh, agar lebih mudah pada saat memutar. Nah, ini kita bisa lihat sudah mulai terlepas ya, dan dratnya. Kita bisa lihat juga dari as sebelah sini, sebelah kirinya nih. Nah, ini sudah terlepas ya sampai ujung seperti ini ya, dan dratnya pun udah keluar semua ya. Kemudian kita jangan dulu dilepas ya bautnya. Nah, ini sudah lepas ya, sudah kendor. Jangan lepas. Kita akan menekan piston dahulu ke dalam ya. Kita gunakan kunci obeng ya, obeng gepeng bisa. Oke, kita tekan ya untuk bagian menekan piston ini agar ke dalam ya. Nah, ini kita selipkan obeng min pada disc brake-nya seperti ini. Nah, lihat ya, kita tekan ya. Kelihatan nggak? Oke, nah ini nih ya, nih kita tekan aja ke dalam seperti ini. Nah, nanti kan pistonnya akan tekan kan ke dalam. Nah, seperti itu. Nah, kalau udah seperti ini, udah renggang, kalian bisa gunakan kunci T ya, yang lebih tebal ya, agar lebih cepat masuk ke dalamnya. Nah, ini usahakan sampai ke dalam ya. Nah, itu ya. Nah, itu kelihatan. Nah, ini udah semua masuk ya pistonnya ya, jadi lebih mudah. Oke, kemudian kita lihat bagian dalam. Nah, kalian bisa lihat di bagian dalamnya tuh ya, di sana itu ada dudukan dari kampas ya. Jadi dudukan kampasnya bagian sisi sebelah dalam. Nanti kita lihat. Nah, setelah piston masuk ke dalam, nah kalian bisa, nih kita bisa lihat ya untuk piston yang sudah masuk ke dalam. Nih, kasih beri contoh. Nah, ini pistonnya udah masuk nih ya. Makanya tadi kita bersihkan dahulu supaya debu-debunya tidak masuk ya pada saat ke piston nanti kita. Nah, setelah ini kita akan lepas dari baut pengunci di kampasnya. Nah, seperti ini. Nah, oke, kita tarik pelan-pelan. Nah, seperti ini ya. Nah, oke, kita lepas.
Nah, ini untuk baut pegangan dari kampas rem. Nanti kita bersihkan, lalu kalian boleh kasih stempet ya sedikit ya. Nah, kita tinggal ambil kampas remnya. Nah, ini udah tipis tuh ya, kampas rem sudah tipis ya, bisa kita lihat dari sisinya tuh sudah mau tinggal dekat besi ya, seperti ini. Untuk yang satu lagi kita periksa juga. Nah, ini sudah tipis juga ya tuh ya, sudah mau habis ya, dan ini udah mulai tidak rata. Kita akan ganti dengan yang baru ya. Sebelumnya kita akan bersihkan dahulu bagian dalam dari kampasnya nih, kita bersihkan dahulu. Nah, ini untuk kalipernya ya, kita bersihkan. Bisa gunakan sikat ya, saya lebih mudah gunakan dengan sikat gigi bekas ya, untuk membersihkan bagian dalam dari kaliper. Ini berdebu nih, usahakan tidak ada debu ya, jadi gampang kalau dengan sikat gigi ini tuh ya. Jadi kalau dengan sikat gigi itu lebih mudah, lebih ngebersihinnya gampang lah ya kan. Jika kalian di rumah tidak punya kompresor, itu bisa dengan sikat gigi aja, sikat gigi bekas. Kemudian kita akan memasang kampas rem yang baru ya, kita akan lepas. Kita buka ya. Ini untuk kampas rem yang asli ya, penampakan seperti ini ya, dari bahannya juga lebih tebal. Nah, ini, dan ini mereknya NSN ya, tuh NSN ya. Nah, ini untuk mereknya NSN ya. Ini ada kodenya juga, NKY 93FF ya. Oke, kita tinggal memasukkan aja ya. Ini untuk sisi bagian dalam, jadi masangnya seperti ini ya. Jadi untuk penguncinya bagian atas ya, ke atas penguncinya ya, kita bisa lihat nih. Nah, untuk memasangnya nih, baut penguncinya udah saya kasih stempet ya, bagian drat, agar nanti seperti ini ya. Ini udah saya kasih stempet. Nah, cara memasangnya nih, kita seperti ini. Saya memasang di bagian sisi dulu, bagian pinggir ya. Oke, kita akan masang ini dulu ya. Kita masukkan. Nah, ini udah masuk sisi bagian pinggir. Nah, kemudian kita akan pasang untuk bagian dalam. Kampas bagian dalam. Ini. Wih. Ini sih kalian ini. Nah. Kita lepaskan lubangnya, kita pasin lubangnya. Sampai kita putar dratnya dahulu. Biar pas, nanti dia ngikutin kampas yang satu lagi nih. Masuk ya. Nah, ini udah masuk, kita tinggal kencengin aja nih guys. Nah, kita tinggal kencangin ya setelah masuk ya. Ini dari asnya ya sudah masuk ya. Ini as rodanya sudah masuk. Ini as baut untuk pegangan dari kampas rem, lalu kita tinggal kencangkan aja bautnya. Pastikan kencang ya bautnya, jangan sampai kendor.
Oke, ya, kencangkan dengan kembali dengan kunci ini ring, ya, kita balik. Nah, ini kita kencangkan kembali. Ini caranya seperti ini ya guys, cara ngencenginnya nih. Nah, seperti ini, kita kencangkan. Cukup ya, sudah kencang ya. Ini pemasangan kampas remnya sudah selesai, tinggal kita pompa untuk remnya agar pistonnya kembali ke semula ya. Ya, pijakannya kita pompa ya, kita ayun-ayun sambil kita lihat piston. Nah, ini dan nanti pistonnya maju deh. Nah, kelihatan kan ya, pistonnya maju ya nih. Oke, sudah selesai ya, sudah berfungsi kembali. Kampas remnya sudah selesai pemasangannya. Oke, ini tebal ya, yang asli tuh kelihatan tebal banget tuh ya. Ini ya, sudah selesai tuh. Nah, ini kampasnya sudah tebal, ini tebal yang baru. Nah, proses pemasangannya sudah selesai. Oke pemirsa, demikian ini caranya ya, pemasangan kampas rem Suzuki ya, mudah ya, kuncinya cuma pakai kunci L aja. Baik pemirsa, demikian tadi cara mengganti kampas rem belakang motor Suzuki GSX-R. Nih, kampas remnya sudah kita ganti dengan yang baru. Baik, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di channel Powanbo. Sampai jumpa lagi, bye.